Di dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat, Allah mempertentangkan antara tauhid dan syirik. Artinya tidak ada pilihan buat umat manusia milih tauhid atau syirik. Kalau syirik berarti tidak bertauhid, kalau tauhid ya nggak boleh syirik. Kalau Islam mengajarkan tauhid, ya berarti otomatis dia harus jauh dari syirik, dan siapapun orangnya, ormas manapun, itu wajib bertauhid dan menjauhi syirik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 70 Allah berfirman, qalu aji'u, yang disembah, yang didoa, kafartum, kalian kafir, orang kafir. Wa yusyrak bihi, tapi kalau Tuhannya banyak, tu'minu, kalian beriman. Kalau Allahnya satu merasa aneh, kalau Allahnya banyak setuju, ya Tuhannya banyak setuju. Dalam surat Shad disebutkan orang kafir bahwa Nabi itu sahirun kadzab, pendusta besar, tukang sihir lagi. Kenapa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan yang banyak mau dijadikan satu? Ini sungguh sesuatu yang aneh gitu. Jadi merasa aneh kalau Tuhan kok satu, Tuhan tuh banyak. Hari ini aneh kalau kita mengatakan bahwa Tuhan yang layak disembah itu hanya Allah saja, nggak ada Tuhan yang lain. Nah itu jadi konteks syirik di zaman modern seperti itu adanya. Yang kalau kita tarik ke atas, ya dalam diskursus studi agama ini yang disebut dengan pluralisme, ya dalam studi agama, ya meyakini bahwa agama itu banyak dan semuanya benar. Itu memang begitu. Inna hadza la syai'un ujab aja'alal alihata ilaha wahida. Masa Tuhan yang banyak mau dijadikan satu, cina gitu. Nah ini jadi jelas ya bahwa tauhid dan syirik itu ini prinsip sejati dalam agama kita, ya. Kita harus bedakan ya antara syirik yang sampai kafir, ada syirik yang tidak sampai kafir, ya. Syirik sebatas dosa besar. Klasifikasinya ada syirik akbar, ada syirik kabir, ada syirik asghar. Atau kalau menurut para ulama Ahlus Sunnah ada syirik i'tiqadi, ada syirik amali. Kenapa kita harus bedakan syirik yang kafir dan syirik yang tidak sampai kafir? Agar kita tidak terjebak dalam takfir, mengkafirkan orang Islam kan haram. Ayyuma rajulin qala li akhihil muslim ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma wa illa raja'at ilaih, kata Nabi. Seorang yang mengatakan kepada saudaranya yang muslim kafir, si A mengatakan bahwa si B kafir, padahal si B tidak terbukti kafir, maka yang kafir yang ngomong. Jadi hati-hati ya, jangan salah memvonis kafir. Saya pernah ditanya oleh Ustaz Adi Anusa ini, menurut kamu Syiah kafir enggak? Saya jawab kafir. Kenapa? Karena Syiah mengkafirkan kita dan kita enggak kafir. Ya udah, berarti Syiah yang kafir. Ya. Jadi hati-hati ini dalam memvonis kafir itu. Kafir itu kan keluar dari Islam. Maka dalam konteks syirik juga demikian. Ada syirik yang sampai kafir, ada syirik yang tidak sampai kafir. Syirik yang sampai kafir itu syirik yang
mengeluarkan seseorang dari Islam, sudah batal Islamnya. Ada syirik yang tidak sampai kafir. Ini yang disebutkan dalam klasifikasi para ulama Ahlus Sunnah, syirik i'tiqadi, syirik amali. Ini ada dalam kitab Tauhid Ahsan ya, Ustaz Abdullah. Sebelum yang kesininya, kalau kesininya klasifikasinya syirik akbar, syirik asghar, ini hemat saya kurang tepat ya. Syirik i'tiqadi itu artinya dia meyakini memang ada Tuhan selain Allah, dan itu kafir. Jadi sekali lagi, syirik yang sampai kafir itu syirik yang sampai meyakini ada Tuhan selain Allah. Dia menyembah Tuhan selain Allah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Dia meyakini kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, la yaqulun Allah, tapi meyakini ada Tuhan selain Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Itu tuhan-tuhan lain di samping Allah. Nah, kalau orang Islam meyakini Allah itu Tuhan, Yesus juga Tuhan, Buddha juga Tuhan, semuanya Tuhan, nah itu orang Islam itu sudah kafir. Tapi kalau dia hanya sebatas menghargai Yesus itu Tuhan menurut Kristen, kalau istilah para ulama Ahlus Sunnah, syirik i'tiqadi akidah itu kafir. Kalau tidak sampai kafir, hanya di amalnya saja dia kafir, itu berarti syirik amali. Syirik amali itu syirik dosa besar ya. Apa yang dimaksud dengan dosa besar ya, itu jadi pembahasan di kalangan para ulama Ahlus Sunnah, dan yang membedakannya dari Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah itu meyakini pelaku dosa besar itu kafir, sedangkan Ahlus Sunnah meyakini pelaku dosa besar itu tidak kafir, hanya dia memang dihukumi neraka. Dosa besar itu tidak bisa dihapuskan oleh sholat, oleh zakat, oleh saum, oleh haji ya. Di hadis tentang ibadah akan menghapuskan dosa, malam tughsal kabair, selama dijauhi dosa besar. Kata Allah dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi yang kami hapus dosa itu bukan dosa yang besar. Dosa besar itu nggak bisa dihapus kecuali dijauhi. Dalam surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lama. Jadi orang yang bertakwa menjauhi dosa besar, fasa, kecuali yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu inna rabbaka wasi'ul maghfirah, Allah akan mengampuni. Kalau dosa besar, Allah tidak akan mengampuni selama dia tidak menjauhinya. Dan itulah yang diancam neraka. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis syafaat, pelaku dosa besar itu masuk neraka dan mereka lama disiksa di neraka, tapi memang di tahap akhirnya mereka dipindahkan ke surga dengan syafaat Nabi. Kenapa? Karena masih ada keyakinan la ilaha illallah. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi bedakan antara syirik i'tiqadi dan syirik amali, atau kalau bahasa yang lain syirik akbar dan syirik kabir. Di dalam hadis riwayat Bukhari tentang penghuni surga terakhir, itu adalah seseorang yang sebelum mati
Dia menyuruh putra-putranya, nanti kalau bapak mati bakar bapak. Sebelumnya nanya dulu ke anak-anaknya, menurut kalian saya bagaimana? Oh bapak baik. Ah bohong, bapak nggak punya amal soleh apapun. Jadi kalau kasarnya nggak pernah sholat, nggak pernah zakat. Ini dari Bani Israel, umat Nabi Musa, nggak pernah saum, nggak pernah haji. Cuma dia sebelum meninggal pesan ke anak-anaknya, bakar abu bapak, bakar jasad bapak. Nanti abunya taburkan ke laut, ke danau, ke gunung, ke padang pasir. Kenapa? Agar tidak ketemu sama malaikat. Jadi malaikat lieureun, sebenarnya pusing cari di mana, udah jadi abu. Lalu kemudian Allah berfirman, kun fayakun, jadilah. Dia ditanya, kenapa kamu dulu menyuruh anak-anak kamu untuk membakar jasad kamu? Jawabannya, makhofataka, karena aku takut kepada engkau. Dengan itulah dia masuk surga meski yang paling akhir. Dan yang masuk surga paling akhir itu diberikan 10 kali lipat kesenangan manusia yang terkaya di bumi. Siapa sekarang terkaya? Ya saya tahu lah. Yang punya Amazon, ya, dia sekarang terkaya. Saya Jeff Bezos. 10 kali lipatnya dia akan mendapatkan kenikmatan. Itu kenapa? Karena masih ada takut. Ini pemahaman, masih ada la ilaha illallah. Dia nggak pernah menyembah Tuhan selain Allah, cuma dia nggak pernah punya amal solih. Hanya masih tersisa keyakinan bahwa la ilaha illallah. Tentu saya tidak menyarankan jamaah sekalian untuk berpikir minimalis. Kalau begitu nggak usah sholat, nggak usah zakat. Yang penting nanti sebelum mati masih ada rasa takut sama Allah, nanti juga masuk surga. Monggo Pak, kalau mau begitu silakan sekarang latihan membakar diri dulu agar nanti masuk neraka kuat. Jangan menyepelekan siksa neraka, satu harinya dihitung 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Itu kan di hadis tentang zakat ya. Dia tidak bayar zakat satu hari, disiksanya 500.000 tahun, disetrika dengan besi panas. Monggo kalau mau berpikir minimalis, oh kalau begitu enak ya, orang Islam mau mabok, mau jinah, nanti juga masuk surga. Ya silakan kalau mau enak-enak bareng di neraka. Nah ini menunjukkan Pak, selama seseorang yakin la ilaha illallah, dia tidak pernah menyembah selain Allah, dosa-dosa besarnya itu tetap dihitung dosa besar, tapi tidak sampai menjadikan dia kafir. Syirik pun kebanyakannya itu syirik amali. Syirik amal itu syirik kabir, syirik dosa besar, tidak sampai syirik yang kafir selama dia tidak menyembah selain Allah. Buktinya masih sholat, masih berkerudung ya berarti hatinya masih ada la ilaha illallah. Nggak boleh kita sebut sebagai orang kafir. Kalau nggak boleh disebut orang kafir, berarti jangan pakai ayat-ayat kafir untuk mereka. Contohnya, jangan pakai ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah akan mengampuni dosa selain itu. Kata para ulama, syirik yang dimaksud di ayat itu syirik yang tidak akan diampuni. Syirik yang tidak akan diampuni itu syirik akbar, syirik i'tiqadi, syirik kafir.
Kalau syiriknya tidak sampai kafir, jangan pakai ayat itu. Kalau pakai ayat itu berarti sama dengan mengkafirkan orang Islam. Nah, ini yang sering luput ya, lengah sebagian kelompok pengajar tauhid sehingga kebablasan. Padahal dari para ulama Ahlussunnahnya jelas syirik i'tiqadi, syirik amali. Saya sebut para ulama Ahlussunnah, bapak-bapak buka aja kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman, syarahnya dari Ibnu Hajar. Nggak ada itu syirik akbar sampai detail, syirik amali dimasukkan syirik akbar, nggak ada, nggak mungkin. Syirik-syirik itu dimasukkan syirik, tapi nggak sampai kafir, dosa besar. Dosa besar bahaya, ya, tapi nggak sampai kafir. Apa bedanya syirik dosa besar dan syirik kafir? Ya beda. Nanti beda di status. Kalau syirik akbar, syirik kafir, syirik i'tiqadi, suami istri harus bercerai. Ya, kalau suaminya sudah divonis syirik kafir berarti sudah haram berhubungan dengan istrinya, berumah tangga dengan istrinya yang masih muslim. Dia kalau mati nggak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Kalau di Bandung jangan dibawa ke Sinaraga, bawa ke Pasteur, ya, ke Pandu, kuburan Kristen. Kuburan Hindu ke Cikadut. Meskipun Cikadut sekarang di Bandung jadi kuburan Covid, ya, padahal itu kuburan buat orang Cina. Kalau dia mati orang tuanya, dia nggak dapat waris. Ya kan konsekuensinya kalau sampai kafir begitu. Dia nggak boleh masuk ke masjid di sini, sholat di sini nggak boleh. Begitu kalau kafir. Maka dari itu ya harus kita bedakan. Ada syirik yang sampai kafir, ada syirik yang tidak sampai kafir. Kita ulang lagi. Apa syirik yang sampai kafir? Syirik yang sampai menyembah Tuhan selain Allah. Apa syirik yang tidak sampai kafir? Syirik yang amali, hanya wujud amal. Apa saja? Satu, syirik doa, yaitu dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Ke siapa berdoa kepada selain Allah? Ke makam-makam keramat, ya, ke dukun-dukun itu berdoa, ke paranormal, ke tukang santet, syirik, tapi syirik amali. Kalau dia tidak sampai menyembah selain Allah, dia statusnya masih musyrik. Yang kedua, syirik mahabbah, syirik cinta. Ya, ini dalilnya surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan Allah andadan. Andadan itu Tuhan, bukan tandingan hobi, bukan. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu seperti mencintai Allah, bahkan lebih. Padahal seharusnya orang beriman itu mencintai total hanya untuk Allah. Nah, ini kalau diluaskan syirik mahabbah, mencintai siapa saja, berarti ini remaja yang sedang jatuh cinta atau bapak yang sedang berkedua itu musyrik, ya, karena lebih mencintai calon istrinya dibanding Allah. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, malas. Ditelepon sama calon istri, langsung mereja. Musyrik berartinya. Kalau mau disebut kafir, kafir. Dan yang paling kafir pasti bobotoh Persib.
Pengajian mah dikasih hujan teu datang. Kasation mah hujan. Kan berarti lebih mencintai Persib dibanding mencintai Allah. Ini mau diponis syirik kafir? Enggak, itu syirik mahabbah, syirik dosa besar. Masih ada wala ke selain Allah nggak boleh. Ya. Bukan berarti kita haram mencintai selain Allah. Dalam hadis kan dijelaskan, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Boleh mencintai anak istri, bukan boleh, teman tabiat ya. Tapi jangan melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Boleh di Cirebon Persib, bapak-bapak senang Persib, tapi jangan mengalahkan cinta kepada Allah. Kemudian syirik muwalah, loyalitas. Dalilnya surat Az-Zukhruf ayat 26 27. Wa idh qala Ibrahim li abi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdi. Muwalah itu loyalitas, kesetiaan, pengorbanan, kedekatan. Ini biasanya antara majikan dan karyawan, antara atasan dan bawahan, atau antara partner ya, sama-sama pengusaha bareng misalkan join, wah saling percaya. Jangan sampai karena mualah loyalitas yang berlebihan sampai mengorbankan akidah. Misalkan ini majikannya ngajak dia untuk merayakan Natal, dia pun ikut saja karena disuruh oleh majikan. Loyalitasnya ke majikannya sangat besar, itu syirik. Tapi nggak sampai kafir, syirik dosa besar. Karena di ayat ini Nabi Ibrahim mengajarkan, saya putus hubungan barok dari semua yang kalian sembah. Ya. Ini nggak ada hubungan kecintaan, loyalitas, kesetiaan, nggak ada sama sekali, putus. Kalau masih ada hubungan, ini bahaya. Kemudian syirik to'ah, ketaatan dalam hukum. Dalilnya surat At-Taubah 30-31 ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang Yahudi Kristen itu menjadikan Tuhan selain Allah, menjadikan pendeta, rahib, rabinya sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim yang mantan Kristen protes, perasaan enggak, cuma Yesus saja yang kita anggap sebagai Tuhan. Kata Nabi, kan kalau pendeta, paus, kardinal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kamu ikut? Iya. Nah itu ya. Jadi kalau tren global melegalkan miras, lalu Bapak Presiden yang terhormat kemudian menandatanginya karena mengikuti tren global, itu berarti dia sudah syirik. Tapi syirik amali ya, kalau aku mage. Kemudian ada syirik niat. Ini syirik niat ria ya. Ria itu ada dua ya. Ria asalnya melihat. Bisa dia meningkatkan amal karena ingin terlihat. Bisa justru dia jadi rendah amal karena ingin terlihat. Kalau yang meningkatkan amal karena ingin terlihat, itulah yang semangat jihad syaja'atan, karena ingin terlihat sebagai pahlawan, bukan untuk menegakkan Islam. Dia ingin terlihat sebagai orang yang hebat. Kalau orang yang rianya menurunkan amal, itu yang sholatnya kusala, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Mereka sholatnya sahun. Kenapa yuraun? Yuraun itu bahasa kitanya formalitas, asal sholat, yang penting anak istri tahu, melihat saya sholat, sholatnya gimana, kumangke ya. Yang kedua, syirik niat itu ada dalam dunia ya. Ini yang
bahas dalam hadis terkenal ya, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, Nabi menjelaskan niat itu, awas nih, ada yang musyrik dengan menduakan kepada niat dunia. Seseorang yang dia rajin sholat karena ingin maju dagangnya, yang dia haji dan umroh karena ingin terpilih anggota legislatif, itu yang fahijratu ila ma hajaru ilaih. Hanya sampai itu. Di Al-Quran disebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati min khalaq, ya, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tsumma ja'alna lahu jahannama yasla madhmuman madhura. Ujung-ujungnya masuk neraka. Dia dapat mungkin dengan hajinya, dengan umrohnya jadi presiden, jadi gubernur, tapi sesudah itu nanti dia masuk neraka ya, kalau niat tidak lurus karena Allah ya, tapi ada dunianya. Bukan berarti haram niat dunia, sama sekali boleh, hanya nomor 2 sesudah niat lillahi ta'ala. Bapak bekerja niatnya karena Allah, juga ingin mendapatkan honor, boleh ya. Saya mengajar di pesantren niatnya karena Allah, tapi juga mendapatkan honor untuk menutupi kebutuhan keluarga saya, boleh ya. Masa yang dagang niatnya nggak boleh untung, harus karena lillahi ta'ala saja. Kemudian yang terakhir, ini yang paling berat ya, syirik masyiah. Masyiah itu sumber kehendak. Dalilnya ketika Ibnu Abbas menjelaskan fala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun, menjadikan Tuhan selain Allah nggak boleh. Apa kata Ibnu Abbas? Termasuk al-andad itu syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Apa? Seseorang yang mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah, demi kamu wahai kekasihku, itu menyetarakan Allah dan kekasih, haram. Bahkan orang Yahudi pernah berdebat dengan orang Islam. Kecek orang Yahudi, kamu ngaku Islam, ngaku tauhid, kamu juga masih musyrik. Sahabat kaget. Kenapa? Ya kamu mengatakan berkat Allah dan Rasulnya, berkat Allah dan Rasulnya, demi Allah dan Rasulnya. Marah tuh sahabat. Tapi dia kemudian pulang ke Nabi. Kata Nabi, betul Yahudi itu. Kamu nggak boleh mengatakan ini berkat Allah dan Rasulnya. Berkat Allah saja, thummar Rasul, pakai thumma. Rasul itu hanya pelengkap, wasilahnya saja. Demi Allah, demi Rasulullah, kamu sudah menyekutukan aku dengan Allah, kata Nabi. Termasuk kata Ibnu Abbas, laula kalbatu hadza la tanal lusus. Seandainya tidak ada anjing ini, pasti pencuri juga masuk rumah kita. Ini menyekutukan Allah dengan anjing. Tadi pagi saya bahas tentang kesialan, haram. Bukan berarti kita nggak percaya sial, ada itu yang namanya sial. Nasib buruk mah selalu ada. Dagang diprediksi untung malah buntung, sial. Saya misalkan harusnya prediksi untung sekian, ternyata enggak, sial. Yang nggak boleh itu kesialan dinisbatkan ke sesuatu, nggak boleh. Itu berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu itu. Karena kata Nabi Musa, ala innama ta'iruhum indallah. Kesialan itu sumbernya dari Allah. Semua takdir itu dari Allah. Takdir baik, takdir jelek itu dari
Allah. Jangan menisbatkan ke seseorang. Sama takdir baik juga. Jadi kalau bapak mengatakan itu Ustaz masih batuk, nah datang ke dokter anu sembuh gerak, itu musyrik ya, karena mengatakan berarti yang menyembuhkan itu dokter, padahal menyembuhkan Allah. Jadi itu gimana? Harus pakai lafaz-lafaz zikir. Coba Ustaz datang ke dokter anu, alhamdulillah saya juga kemarin diperiksa sama dokter anu, disarankan obat anu sembuh. Ada alhamdulillah kan? Kembalikan dulu ke Allah. Insya Allah. Di Al-Quran Allah menyebutkan dua pelaku syirik maksiat yang berujung dengan kehancuran. Satu di surat Al-Kahfi, ya. Dua pemilik kebun, yang satu kebunnya banyak kaya, tapi dia ketika masuk kebunnya gak pernah mengatakan alhamdulillah berkat anugerah Allah, malah mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya kaya begini karena saya pintar. Ini kayak korun. Apa yang terjadi? Allah mengirimkan ke sana angin sampai rata, ya hancur. Kebunnya rata dengan tanah. Wahia khawiyatun ala murusya. Dia baru berkata, laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Andaikan aku tidak musyrik dengan Tuhanku sedikit pun. Musyrik dalam hal apa? Dia nggak meyakini bahwa itu anugerah Allah. Itu musyrik. Yang kedua di surat Al-Qalam, ya, sama penghuni kebun yang lupa mengatakan wala yastathnun. Wala yastathnun itu tidak mengatakan insya Allah. Fa'asbahat kasuri, maka fatafa 'alaiha taifum min rabbika wa hum naimun. Ketika mereka tidur, kebun itu langsung dihancurkan oleh Allah. Fa'asbahat kasuri, maka rata dengan tanah. Sori itu seperti pepohonan yang sudah panen, kan rata kan dengan tanah, ya, sudah jadi jerami. Nah ini peringatan ya bagi siapapun yang menolak meniadakan peran Allah. Termasuk saya sering menekankan, ya, semua yang punya sekolah, ya, jangan menisbatkan ini anak baik ke sekolah musyrik. Sekolah kan di SD, naon satu nih SD. Ya, sekolahkan di SD anu, nanti anaknya soleh. Memang yang mensolehkan SD, awas tuh musyrik. Jadi kalau ini pengurus SD ya bikin poster, awas jangan musyrik. Pakai alhamdulillah. Saya sering tekankan bahwa kami hanya bisa mengarahkan, yang memberikan hidayah hanya Allah.